mengenai arti pengertian dari terjemah. Nah, terjemah ialah suatu kegiatan untuk mengalih bahasakan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Nah, dengan tujuan agar memahamkan para pendengar yang tidak mengetahui bahasa asalnya agar bisa memahami apa yang ia baca dan apa yang ia dengarkan, seperti itu. Sedangkan menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, salah seorang pakar ulama Al-Quran dari Universitas Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa terjemah itu lazim digunakan untuk dua macam pengertian. Yang pertama yaitu mengalih atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya tanpa menerangkan makna bahasa asal yang diterjemahkan tersebut. Kemudian yang kedua, menurut beliau terjemah itu lazim digunakan untuk menafsirkan pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalam teks tersebut dengan menggunakan bahasa yang lain. Nah, dari sini kita bisa memberikan kesimpulan atau memahamkan bahwa terjemah itu ialah mengalih bahasakan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya untuk memahamkan terhadap audiens atau pendengar yang tidak memahami bahasa yang mereka miliki, seperti itu. Dan tujuan terjemah itu dalam Al-Quran memiliki beberapa macam manfaat. Yang pertama, dia akan dengan terjemah itu akan memahami kosakata Arab dan memperkaya lagi tentang peluasan kosakata bahasa Arab. Kemudian dengan terjemah ini juga maka orang-orang bisa memahami makna atau isi kandungan dari Al-Quran secara tekstual. Cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan penjelasan yang dipaparkan dalam video Mas Adam Wildan, saya akan menambahkan sedikit terkait tujuan penerjemahan Al-Quran. Yang pertama yaitu tentunya tujuan terjemah Al-Quran untuk mengetahui makna dan isi kandungan ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu dapat membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Diakui oleh saya sendiri dan insya Allah oleh teman-teman yang lain yang sedang menghafalkan Al-Quran, ketika kita mengetahui terjemah Al-Quran dan makna serta arti ayat-ayat yang kita baca, itu akan lebih mempermudah kita dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu dengan terjemahan Al-Quran berarti kita mempelajari bahasa Arab, yang mana kita dapat menambah kosakata yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu dalam menyampaikan ceramah, dalam menyampaikan pidato dan dalam menyampaikan kultum. Karena para mubaligh biasanya menyampaikan dari terjemahan Al-Quran dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya saya akan menceritakan secara singkat terkait sejarah penerjemahan Al-Quran. Al-Quran dari masa ke masa, sejak periode pewahyuan hingga saat ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia yang tak terhingga. Ketika sahabat Nabi SAW berhijrah ke Habasyah, mereka diwawancarai oleh Raja Najasyi yang meminta kepada juru bicara dari kaum muhajirin, yakni Ja'far bin Abi Thalib, untuk menerjemahkan Al-Quran atau menerjemahkan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Habasyah. Hingga kini terjemahan Al-Quran sudah ada pada hampir semua bahasa-bahasa di seluruh penjuru dunia. Penerjemahan Al-Quran juga pernah diprakarsai oleh para orientalis. Mereka menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa mereka. Karena pada saat itu umat Islam masih disibukkan dengan perdebatan terkait hukum menerjemahkan Al-Quran. Nah, para orientalis mulanya menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Namun,
di terjemahan-terjemahan setelahnya mereka malah tidak langsung menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab, melainkan menjadikan bahasa Latin itu sebagai rujukan utama dalam menerjemahkan Al-Quran. Nah, berangkat dari rasa keprihatinan atas beredarnya terjemahan-terjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh para orientalis yang justru berisikan terkait cacian dan bantahan terhadap Al-Quran itu sendiri, akhirnya para ulama pun terdorong hatinya dan mereka pun terpanggil untuk segera menerjemahkan Al-Quran. Meskipun sebelumnya mereka tidak memperbolehkan melakukan hal tersebut. Masa Muwahhidin di Spanyol, ia memerintahkan untuk menghancurkan Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa barbar. Tetapi sesudah itu banyak para ulama yang memperbolehkannya dan semakin banyak terjemahan yang muncul. Hingga pada perkembangan berikutnya, Al-Quran diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam berbagai bahasa di dunia, yang kemudian terjemahan-terjemahan itu dibagikan kepada para umat Islam yang melakukan ibadah haji ke Baitullah. Di Indonesia sendiri, orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran yaitu ulama yang berasal dari Singkil, tepatnya dari Aceh, pada abad ke-17 yang bernama lengkap Abdur Rauf Asy-Syingkil. Ya, dia dinobatkan sebagai mutarjim pertama Al-Quran di Indonesia berdasarkan karyanya yang menggunakan huruf Arab Melayu. Walaupun jika ditinjau dari sudut bahasa Indonesia modern, penerjemahan yang dilakukan oleh beliau itu belum sempurna. Meskipun demikian, pekerjaan yang dilakukannya merupakan pekerjaan yang besar dan harus diapresiasi, karena beliaulah yang menjadi perintis jalannya terjemah Al-Quran di Nusantara. Namun setelah Asy-Syingkil tidak ada lagi ulama yang melanjutkan perjuangannya dalam menerjemahkan Al-Quran karena alasan klasik, yakni adanya pengharaman terhadap penerjemahan Al-Quran oleh sebagian ulama di Nusantara. Nah, setelah itu tepatnya awal abad ke-20 muncullah kembali ulama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia seperti Mahmud Yunus dan ulama-ulama lainnya yang menerjemahkan Al-Quran baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, terkait pertumbuhan terjemahan Al-Quran yang dialihkan ke dalam bahasa Indonesia, dapat teman-teman lihat dalam tabel berikut ini. Tabel tersebut memang belum mencakup secara keseluruhan karya terjemah, karena masih banyak karya-karya lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penerjemah. Penerjemah adalah seseorang yang menguasai lebih dari satu bahasa dan mampu menerjemah dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya secara profesional. Di sini juga saya akan menyebutkan beberapa syarat seorang penerjemah, yang mana di sini saya memfokuskan pada penerjemah Al-Quran. Yaitu yang pertama, seseorang itu haruslah seorang yang muslim, beragama Islam. Yang kedua, seorang yang adil dan thiqah, sehingga seorang yang fasik tidak diperkenankan untuk menerjemah Al-Quran. Selanjutnya yaitu penerjemah harus menguasai sasaran bahasa dan mampu menuliskannya dengan baik. Jadi misalkan seorang penerjemah ini akan menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi dia harus menguasai tatanan bahasanya dan mampu menuliskan kedua bahasa tersebut dengan baik. Kemudian sebenarnya masih banyak. Tapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penerjemah. Yang pertama yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi merupakan sahabat Rasulullah dan dia merupakan orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain. Dalam sejarah disebutkan ia menerjemahkan surat Al-Fatihah secara lisan ke dalam bahasa Persia atas permintaan orang-orang Muslim Persia. Namun terjemahan Al-Farisi ini belum mencakup keseluruhan surat dalam Al-Quran, hanya surat Al-Fatihah saja. Yang kedua,
Petrus Agung yang hidup pada tahun 1092 sampai 1156 Masehi. Dia merupakan kepala biara gereja Cluny, Prancis. Ini adalah tokoh barat yang pertama kali menggagas upaya penerjemahan Al-Quran. Dengan bantuan seorang teolog pada abad pertengahan berkebangsaan Inggris, yaitu Robertus Catenensis, dan muridnya yaitu Hermanus Dalmatin, yang menerjemahkan teks Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang diberi judul Rex Mahomet Pseudoprophete pada tahun 1943 Hijriah. Selanjutnya yaitu Louis Maraci yang hidup pada tahun 1612 sampai 1700 Masehi. Dia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin, dan karyanya ini sangat masyhur dan sering dijadikan rujukan. Dia itu seorang pastor kebangsaan Italia. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin karya Maraci ini menyertakan teks Arab dan ulasan panjang yang berisi penolakan terhadap Islam. Yang selanjutnya yaitu André Durayel, yaitu orientalis berkebangsaan Prancis. Ini merupakan tokoh yang pertama kali membuat terjemahan Al-Quran berbahasa Prancis. Ia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis langsung dari teks aslinya, yaitu bahasa Arab. Pengalamannya tinggal lama di Istanbul dan Mesir membuatnya menguasai bahasa Arab dengan baik. Karyanya ini diberi nama Lalar Coran de Mahomet. Yang selanjutnya yaitu Salomon Schweigger, yaitu pendeta gereja Nuremberg. Ini adalah seorang yang pertama kali melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jerman. Ia menerjemahkan Al-Quran tersebut dari bahasa terjemahan Al-Quran berbahasa Italia. Terjemahan karya Salomon ini diberi nama Alcoranus Mahometicus. Selanjutnya yaitu Andrea Arifabini. Versi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Italia pertama kali dibuat oleh Andrea ini. Karya terjemahannya yang diberi nama Corano di Mahometu ini merupakan hasil karya terjemahan Petrus Agung. Selanjutnya yaitu Hendrik Jan Glassemaker. Ia merupakan orang pertama yang diketahui membuat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Belanda. Ia menerjemahkan Al-Quran bersumberkan pada sebuah terjemahan Al-Quran versi bahasa Prancis. Terjemahan karya Hendrik Jan ini diberi judul Mahomet's Al-Quran. Yang terakhir yaitu Alexander Ross. Ia adalah orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Al-Quran terjemahan Ross ini dibuat pada tahun 1649 dengan mengadopsinya dari terjemahan Al-Quran berbahasa Prancis, yaitu dari L'Alcoran de Mahomet. Mungkin itu pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, selamat mendengarkan. Sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya tentang apa itu terjemah dan apa itu penerjemah. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam ilmu terjemah. Usman Amin pada tahun 1965 memaparkan sejumlah karakteristik utama bahasa Arab secara filosofis. Karakteristik tersebut dipandangnya sebagai keunggulan bahasa Arab atas bahasa-bahasa yang ada di dunia. Pandangan ahli filsafat bahasa itu dapat dicermati melalui paparan berikut. Yang pertama, hubungan mentalistik antara subjek dan predikat.
Nah, dalam hal ini pada intinya adalah penerjemah dituntut untuk berpikir analitis di samping melakukan analisis struktural untuk membedah kalimat yang kompleks tersebut. Yang kedua adalah kehadiran individu. Dalam hal ini, karakteristik struktural bahasa Arab mementingkan pikiran manusia supaya menempuh jalan alamiah dalam meraih pengetahuan. Maksudnya apa? Struktural bahasa Arab mendorong manusia agar melakukan perpindahan dari apa yang nyata dan yang tampak kepada apa yang samar dan yang tersembunyi. Nah, logika berpikir dalam bahasa Arab adalah logika yang senantiasa beranjak dari bawah ke atas, dari darat ke angkasa, dari lahir ke batin. Nah, yang kedua ada retorika paralel. Dalam hal ini, paralelisme bahasa Arab tampak dalam pemakaian kata sarana penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Penerjemah sering mengalami kesulitan dalam menerjemahkan nas bahasa Arab karena nasnya menumpuk dan bertema sehingga sulit menentukan akhir kalimat. Gejala ini sangat nyata dan ada pada buku-buku klasik, juga dikenal dengan istilah kitab kuning. Nah, yang keempat, keutamaan makna. Nah, pada intinya, keutamaan makna ini adalah bahasa Arab itu sangat mementingkan unsur makna. Jika bahasa Arab pun mementingkan tuturan, maka kepentingannya itu sangat dibataskan. Kepentingan itu sangat sebatas untuk mengungkapkan makna agar dipahami oleh pendengar atau pembaca, sehingga menimbulkan dampak psikologis yang mendorongnya untuk bertindak. Dan yang kelima ada keberadaan i'rab. Dalam hal ini, keistimewaan bahasa Arab adalah keberadaan i'rab. Secara etimologis, i'rab berarti menerangkan dan menjelaskan sesuatu. Tak kala bahasa Arab merupakan bahasa yang jelas dan terang. Nah, kehadiran i'rab ini tuh menunjang kejelasan tersebut. I'rab inilah yang menjelaskan hubungan antar kata pada suatu kalimat dan susunan kalimat dalam kondisi yang variatif atau varian. Bahasa yang tidak mengenai i'rab hanya mengandalkan pada isyarat-isyarat linguistik dan pada gabungan kata atau hubungan antar frase dan klausa. Dan yang keenam ada kekayaan kosakata. Dalam hal ini itu, kekayaan makna bahasa Arab itu tidak hanya sebatas kata, tetapi termasuk kekayaan huruf makna. Sebuah huruf yang memiliki banyak makna dan maksud serta fungsi. Nah, itu dia. Dan yang ketujuh, ada dinamika dan kekuatan bahasa Arab. Ada kekuatan makna. Dalam dinamika, kekuatan bahasa Arab ini itu tercermin dari perbuatan 3 huruf, yaitu kaf, lam, dan mim. Ketiga huruf ini dapat berubah menjadi kalama, berbicara, kamala, sempurna, lakama, menampar, makalah, menyusut, dan malaka, memiliki. Setiap kata ini pun memiliki varian makna sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, beberapa karakteristik ini harus kita perhatikan bahwa kosakata yang ada di dalam Al-Quran itu sangat banyak dan harus sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Dalam artian dinamika atau varian bahasa Arab itu dalam Al-Quran sangat banyak dan harus teliti ketika menerjemahkan. Oke, selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh teman kita selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, tadi teman-teman saya telah menjelaskan terkait tentang ma'rifatul tarjamah, ma'rifatul mutarajim, karakteristik dari terjemah sendiri, sehingga karena mungkin orangnya berlebih ya, satu kelompok atau jadi saya juga mengambil sedikit perihal karakteristik terjemah. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi, titik letak karakteristik
itu ya cuma satu sebenarnya lah. Namun dalam arti kata satu ini adalah satu pengertian yang umum, di mana ma'rifatu mutarajim li awda'i lugatain, lugatul asli wa lugatul tarjamah. Jadi memang kemantapan, kepasihan, kecerdasan, apalagi segala macamnya terkait dengan pemahaman kedua bahasa, baik bahasa yang akan bahasa asli dari teks yang akan diterjemahkan ke bahasa yang diterjemah, itu benar-benar harus dipahami. Dari ma'rifatul asali bihama, khosoisuhuma, wa'fau terjamah, bijama'i ma'anil asli, amakosid, sigonya, dan saya kira teman Al-An tadi, saudara An tadi sudah menjelaskan, sehingga memang letak terpentingnya ketika ma'rifatul mutarajim li awda'i lugatain tadi, itu kan sudah menurut saya satu kalimat ini sudah mencakup semuanya, karena memang sudah ma'rifatul mutarajim li awda'i lugatain, berarti baik sigo, asalib dan selainnya itu sudah tercakup. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, tidak banyak dan tidak lebih. Monggo teman-teman berdiskusi. Kalau ada yang tidak paham, mungkin nanti Ustadz bisa menjawab kalau kami tidak mampu memberikan penjelasan lebih dalam.